Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang nilai-nilai syariah dalam bisnis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, masuk ke dalam pendahuluan. Islam mengatur semua kegiatan manusia, termasuk dalam melakukan muamalah, dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syariah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rezeki yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT, serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Lalu ada komponen pokok agama Islam. Pokok agama Islam terdapat 2 poin. Yang pertama adalah akidah. Dalam Islam, akidah ialah iman atau kepercayaan. Sumbernya yang asasi ialah Al-Quran. Iman ialah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercaya dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan-raguan. Tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah atau menunjukkan kualitas iman yang ia miliki. Begitu pula dalam menjalankan suatu bisnis, seseorang dituntut untuk memiliki akidah yang kuat agar apa yang ia jalankan tidak bertentangan dengan syariat agama. Lalu yang kedua adalah syariah. Syariah Islam mengatur pula tata hubungan seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang soleh. Islam mengakui manusia sebagai makhluk sosial, sehingga syariah mengatur tata hubungan antara manusia dengan manusia dalam bentuk muamalah, sehingga terwujud kesolehan sosial. Begitu juga dengan kegiatan bisnis. Islam mengatur bagaimana cara manusia dalam menjalankan suatu bisnis yang dapat memberikan dampak kemaslahatan umat. Lalu ada kepemimpinan Rasulullah SAW. Dari kepemimpinan Rasulullah, kita dapat merefleksikan hal yang berkaitan dengan bisnis syariah. Rasulullah dikenal sebagai saudagar ulung dengan kejujuran, kemuliaan, dan amanahnya dalam berniaga, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Dengan keagungan dan kemuliaan sifat-sifatnya, beliau juga terkenal sebagai seorang marketer yang cerdas dan beretika. Sifat-sifat itulah yang kemudian pada zaman modern ini menjadi dasar penting dalam marketing syariah atau spiritual marketing. Kita bisa menempatkan fungsi marketing dengan nilai-nilai etika dan moralitas atau akhlakul karimah, sehingga tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang menggerogoti nilai dan keberkahan dari marketing itu sendiri. Sebagai muslim, sudah semestinya tidak direpotkan untuk mencari figur pebisnis yang sukses di usia muda. Dia adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah pebisnis yang handal, pedagang yang jujur, sukses dan bersahaja. Karakter dan sifat Nabi Muhammad dalam melakukan proses bisnis sungguh sangat mulia. Nabi Muhammad telah menunjukkan bagaimana cara berbisnis yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah sekaligus bisa tetap memperoleh keuntungan yang optimal. Lalu yang ketiga adalah rukun iman. Rukun iman merupakan pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim, di mana seorang muslim harus mengimani Allah SWT, mengimani malaikat-malaikat Allah SWT, mengimani kitab-kitab Allah SWT, mengimani Rasul Allah SWT, mengimani hari akhir, serta mengimani qadar dan qadar. Berangkat dari sesuatu hal yang harus diimani oleh seorang muslim, maka diharapkan dalam praktik dan penerapan kegiatan bisnis pun tidak akan terlepas dari nilai-nilai keimanan tersebut, di mana seseorang yang menjalankan bisnis tersebut menjunjung tinggi aturan yang telah Allah tetapkan. Lalu ada sholat pembentuk karakter. Sholat memenuhi kriteria pencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga akan membentuk karakter positif siswa yang terrefleksikan dalam setiap tindakan kita. Sholat mendidik kita untuk berkarakter disiplin, menghargai waktu, dan memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam pelaksanaan bisnis syariah, tentunya seseorang harus memiliki karakter yang baik agar tidak adanya perilaku menyimpang seperti mengurangi timbangan dan yang lainnya dalam menjalankan suatu bisnis. Yang selanjutnya adalah berpuasa. Puasa bertujuan mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Orang yang bertakwa bukan hanya mereka yang rajin sholat, membayar zakat dan haji, tetapi juga mereka yang meninggalkan perbuatan tercela dan perilaku yang diharamkan Allah SWT. Implikasi puasa tidak saja berdimensi ibadah spiritual, tetapi juga mengajarkan akhlak horizontal atau muamalah, khususnya dalam bidang bisnis. Bila ada orang yang berpuasa dengan penuh ketaatan, tetapi melanggar ajaran-ajaran Allah tentang muamalah, seperti masih mempraktikkan riba yang diharamkan. Lalu selanjutnya adalah zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti.
yaitu al-barakatuh, yang mempunyai arti keberkahan, at-taharatu yang memiliki arti kesucian, al-nama'a yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan as-sholahu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah, terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hikmah zakat sama seperti halnya bersedekah dan infak, yaitu mendatangkan rezeki dan menjadikan harta barokah. Lebih dari itu, zakat mal atau zakat harta benda merupakan pembersih kekayaan kita karena sebagian dari harta tersebut menjadi hak fakir miskin dan kelompok lain yang berhak menerima zakat. Lalu yang terakhir adalah haji. Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud menurut syara ialah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang tertentu. Penyelenggaraan ibadah haji bisa menjadi pengikat hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi dan berbagai pihak di dalamnya. Salah satunya mengenai perdagangan. Kedatangan jemaah-jemaah Indonesia ke Saudi merupakan captive market yang menggiurkan. Barang asal Indonesia apapun bentuknya, katanya pasti laku dijual di Saudi, terutama makanan. Sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.